Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, baik, perkenalkan nama saya Agus Marsino. Kita akan mendiskusikan pada pagi hari ini tentang K3 ya. Selama satu semester ini mata kuliah K3 di Prodi Teknologi Bank Darah. Baik, untuk pertemuan pertama yaitu berkaitan dengan sumber hukum tentang ketenagakerjaan serta pelaksanaan K3. Jadi hukum-hukum yang terkait dengan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Pengertian dari ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi yang dimaknai dari ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan prakerja atau seseorang yang belum mulai kerja, tetapi dia sudah diterima, ya, sudah diterima untuk bekerja. Kemudian selama bekerja, baik dari awal sampai menuju ke pensiun, dan sesudah masa kerja. Ya, sesudah masa kerja di sini bisa dimaknai dari pemutusan hubungan kerja ataupun purna tugas atau pensiun. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Istilah ketenagakerjaan sendiri berasal dari kata tenaga dan kerja, yang maknanya setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kalau dilihat di sini, ya, yang dimanai ke tenaga kerja adalah setiap orang. Ya, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan. Ini bisa dikategorikan tenaga kerja. Melakukan pekerjaan untuk apa? Ya, melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Jadi ada dua bentuk produk yang bisa dihasilkan berupa barang ataupun jasa. Ya, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, ya, digunakan untuk diri sendiri ataupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya. Ini dinamakan tenaga kerja. Jadi meskipun seseorang membuat suatu produk yang akan digunakan oleh dirinya sendiri, maka itu juga termasuk dia sudah layak disebut sebagai tenaga kerja. Ya. Sudah punya kemampuan, keahlian sebagai tenaga kerja. Lebih bagus lagi kalau memenuhi ketentuan yang kedua, yaitu bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, dari sini kelihatan ya makna dari tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juga pasal 1 angka 4, ya, yang dinamakan pemberi kerja adalah, ya, ini yang memberikan pekerjaan. Orang perseorangan, ya, alias tunggal orang, ya, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Jadi yang dimaknai pemberi kerja atau biasa disebut pengusaha, ya, pemilik usaha, ya, pemilik suatu usaha ataupun bisnis, ya, di mana ini dikategorikan pemberi kerja, yaitu perorangan seorang, milik seorang, ya. Bisa kemudian pengusaha, ya, seorang itu pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan. Jadi yang menjadi titik tekan di sini adalah mempekerjakan dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Ya. Seorang pemberi kerja tidak harus dalam bentuk memberikan suatu kompensasi dalam bentuk uang ya, tetapi bisa dalam bentuk hal lainnya, bisa jadi. Ya. Dalam suatu perusahaan-perusahaan besar, mereka tidak lagi memberikan dalam bentuk uang ya, tetapi bisa saham. Ya, saham dari perusahaan tersebut, kemudian kenaikan saham, ya penambahan saham itu sebagai kompensasi dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Ya. Semakin bagus, mungkin sharing sahamnya juga semakin besar. Ini bentuk-bentuk kompensasi yang tidak harus dalam bentuk imbalan upah. Sementara istilah pengusaha ya, ini ada dalam pasal 1 angka 5. Ya. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Nah, tipe yang pertama adalah milik sendiri. Jadi orang perseorangan tadi, persekutuan, yaitu gabungan lebih dari satu orang, kemudian badan hukum yang menjalankan usahanya adalah milik mereka sendiri. Sedangkan pengusaha kategori kedua, ya, yaitu orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang bekerja menjalankan perusahaan tetapi bukan miliknya, alias milik perseorangan lain, persekutuan lain, atau badan hukum lain. Ini tetap disebut pengusaha. Ya. Sedangkan tipe yang ketiga adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, tetapi mewakili perusahaan tersebut yang berkedudukan di wilayah di luar Indonesia. Ya, contohnya perusahaan-perusahaan yang sudah go internasional seperti Pertamina, ya, kemudian Gojek, itu sudah ada di beberapa negara lain. Nah, perseorangan, ya, persekutuan atau badan hukum yang tadi mewakili perusahaan Indonesia tersebut di luar negeri, maka ini juga pengelolanya disebut pengusaha. Nah, berikutnya adalah tentang perusahaan. Pengertian dari perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum ataupun tidak. Ya, jadi bentuk usaha yang berbadan hukum ataupun tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau badan hukum, baik swasta maupun negara yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Nah, ini yang disebut perusahaan ini sebagai bentuk organisasi atau instansinya ya. Kemudian bentuk lain dari perusahaan ya, usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi definisi dari perusahaan di sini dimaknai dua, yaitu bentuk usaha yang berbadan hukum ataupun tidak, ya, baik swasta maupun pemerintah yang dimiliki perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang mempekerjakan dengan memberi upah atau imbalan dalam bentuk lainnya. Perusahaan yang lain adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain. Ini juga disebut perusahaan. Berikutnya tentang hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Ini disebut hubungan kerja. Hal ini bisa dimaknai bahwa ada ikatan ya,
ada ikatan antara pemilik usaha atau pengusaha dengan pekerja. Dalam hal apa? Dalam hal 3, yaitu pekerjaan, upah, dan perintah. Ya. Pekerjaan berarti harus jelas. Job description dari seorang yang direkrut sebagai tenaga kerja itu, selama dia bekerja di perusahaan, dia harus melakukan apa? Ya. Ini namanya unsur pekerjaan. Kemudian unsur upah, ya. Kalau dia menjalankan pekerjaan sesuai dengan job desk-nya, maka mendapatkan upah berapa atau imbalan berapa, serta perintah. Ya. Perintah, ya, yang tadi job description-nya seperti apa. Ini harus jelas. Nah, ikatan dari ketiga unsur tersebut antara pekerja dan pemberi kerja disebut sebagai perjanjian kerja, ya, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Para pihak yang dimaksud adalah pekerja dan pemberi kerja. Jadi ikatan perjanjian ini harus mengandung syarat-syarat, ya. Ada syarat kerja, hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara pekerja dan pemberi kerja. Peran pemerintah di dalam ketenaga kerjaan adalah satu, menetapkan kebijakan. Ya, jadi pemerintah dalam tripartit, ya, tripartit yaitu pengusaha, pekerja, dan pemerintah, maka pemerintah sebagai regulator. Regulator itu pengatur, pembuat kebijakan, ya, sebagai penengah juga. Ya, jika terjadi perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah di sini sebagai pengatur, ya, regulator. Supaya apa? Supaya ada kejelasan antara masing-masing pihak tadi, yaitu pekerja dan pemberi kerja, supaya jelas hak dan kewajiban masing-masing mereka. Kemudian pemerintah memberikan pelayanan. Pelayanan dalam hal apa? Dalam hal perizinan, ya, dalam hal penentuan standar, ya, dan lain sebagainya. Melaksanakan pengawasan, ya, pemerintah memantau, mengawasi dalam bentuk pemantauan, ya, perizinan, perpanjangan izin maupun syarat-syarat selama perizinan tersebut, serta melakukan analisa, ya. Kalau di awal-awal ada AMDAL, ya, analisa mengenai dampak lingkungan, kemudian juga analisis protap kesehatan dan keselamatan kerja di perusahaan tersebut. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan besar, maka harus ada SMK 3-nya. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Jadi perusahaan akan dipantau oleh Dinas Ketenagakerjaan. Layakkah perusahaan tersebut dalam memperlakukan pekerjanya? Layakkah, ya, lingkungan tempat bekerja? Ya, layakkah sistem penggajian atau pengupahannya? Layakkah sistem pemberian nutrisi dan istirahat bagi pekerja? Nah, ini akan diawasi oleh pemerintah. Kemudian peran pemerintah berikutnya adalah melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Jika ada perusahaan yang melanggar, ya, melanggar aturan dari ketenagakerjaan, maka pemerintah akan menindak. Menindak di sini melakukan binaan, teguran, sampai penutupan perizinan, pencabutan perizinan dan penutupan perusahaan.
Jadi perusahaan-perusahaan yang menyalahi ketentuan dari pemerintah, maka konsekuensi terberatnya adalah dicabut izinnya dan perusahaannya ditutup ya, oleh pemerintah. Nah, ini peran pemerintah. Selanjutnya peran pekerja. Apa peran dari pekerja sendiri? Termasuk kita, ya. Jika kita bukan pengusaha, maka peran kita adalah peran pekerja. Peran yang pertama, menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajiban. Siapapun kita, apapun pekerjaan kita, maka kita harus mengerjakan sesuai dengan kewajiban kita. Ya. Berdasarkan jenis pekerjaan yang melekat pada diri kita. Kemudian menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi. Ya, produksi tersebut bisa dalam bentuk produk ataupun jasa. Jadi kita harus disiplin. Disiplin pekerjaan, disiplin terhadap ketepatan waktu di dalam mengerjakan berbagai job desk maupun standar operasional prosedur yang tersedia. Ya. Supaya apa? Supaya produksinya sesuai tepat waktu untuk selesainya maupun terjamin kualitasnya. Kemudian menyalurkan aspirasi secara demokratis. Kita sebagai pekerja ya, itu juga punya hak untuk menyalurkan aspirasi terhadap pemilik usaha ya. Terkait apa? Terkait hak-hak kita, ya, hak-hak pekerja itu bisa disampaikan secara demokratis. Kemudian mengembangkan keterampilan dan keahlian. Tuntutan bagi pekerja untuk senantiasa meningkatkan keahliannya dan keterampilannya ini semakin tinggi, apalagi di era high information ya, informasi yang sangat besar ya, dan berbasis big data, ya, apapun data-data yang ada, yang kita cari itu zaman sekarang ini hampir ya, mayoritasnya bisa ditemukan di internet. Nah, kebutuhan untuk mengembangkan keterampilan dan keahlian ini juga semakin tinggi, baik secara otodidak, ya, mencari atau searching di internet, browsing di internet, ataupun melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia. Ya. Ini harus selalu menjadi tantangan bagi pekerja supaya apa? Perusahaan juga bisa semakin baik karena keahlian dan keterampilan pekerjanya semakin meningkat. Ya. Ikut memajukan perusahaan. Perusahaan meskipun bukan milik kita, tapi kita hidup di dalamnya. Ya. Maka menjadi kewajiban dan tugas kita untuk memajukan perusahaan tersebut. Ya. Memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Nah, selain hak-hak secara perubahan tadi maupun hak-hak dalam bekerja, maka kita juga harus memperjuangkan supaya anggota pekerja beserta keluarganya ikut juga terjamin kesejahteraannya. Berikutnya adalah peran pengusaha atau pemilik. Peran yang pertama adalah menciptakan kemitraan. Perusahaan itu harus terus berkembang, terus bertahan hidup. Ya. Untuk itu dibutuhkan kemitraan. Kenapa? Karena pengguna produk ataupun jasa tentunya harus terus ada supply and demand. Kalau kita hanya mensuplai, menghasilkan produk, tetapi tidak pernah ada yang membeli, kan perusahaan juga tidak bakal mendapatkan income, ya, pemasukan. Dampaknya apa ya? Perusahaan akan tutup. Ya. Maka perusahaan
harus mengembangkan kemitraan, baik dalam rangka untuk memasarkan produk, ya, maupun untuk meningkatkan, ya, kualitas dan kapasitas produksi atau jasa yang dihasilkan. Kemudian peran pengusaha adalah mengembangkan usaha, ya, supaya usahanya semakin besar. Semakin besar tentunya harus berbanding lurus dengan pemasukan dan kesejahteraan pekerjanya. Kemudian memperluas lapangan kerja, ya, dan memberikan kesejahteraan bagi pekerja secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. Nah, itu tadi pengantar tentang ketenagakerjaan, ya, bahwa di negara kita sistem ketenagakerjaan itu sudah diatur oleh pemerintah, baik yang berkaitan dengan apa itu pekerja, apa itu pemilik kerja, dan peran masing-masing, termasuk peran dari pemerintah. Kenapa ini menjadi latar belakang? Karena kita, ya, sebagai tenaga kerja, baik nanti Anda yang bekerja di rumah sakit, ya, kerja di laboratorium, ataupun bekerja di Palang Merah Indonesia, ya, PMI, ataupun sektor-sektor pekerjaan lainnya, selama Anda, ya, mendapatkan upah dari orang lain, maka statusnya adalah pekerja. Maka hak dan kewajiban pekerja harus kita pahami. Jika suatu saat di antara kalian, ya, di antara kita, ada yang berpeluang, ya, menjadi pengusaha atau pemberi kerja, mungkin buka suatu laboratorium, ya, ataupun mengembangkan usaha di bidang kesehatan lainnya, maka kita harus memahami tadi hak dan kewajiban dari pengusaha. Pada dasarnya berkaitan dengan apa? Ya, kita sebagai tenaga kesehatan tentunya tidak lepas dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, itu tadi ya sebagai latar belakang atau pengantar. Masuk ke tema, ya, K3, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan undang-undang atau aturan yang ada di Indonesia. Apa itu K3? K3 adalah ilmu pengetahuan serta penerapan guna untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja. Ya. Jadi K3 itu berfungsi untuk mencegah kemungkinan kecelakaan dan penyakit akibat pekerjaan maupun lingkungan kerja. Ya. Jadi ada dua bentuk, ya, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Ya. Sedangkan konteks terjadinya itu bisa satu karena proses bekerjanya, sedangkan yang kedua itu berkaitan dengan lingkungan tempat orang tersebut bekerja. Nah, ini latar belakang kenapa di Indonesia perlu dan ada undang-undang tentang K3. Ya. Yang pertama, kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah ataupun pemilik usaha sendiri, ya, yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja. Ya, jadi masih lemah, ya, dalam bidang pengawasan ini. Biasanya, ya, pengawasan akan ketat ketika terjadi suatu kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja yang diviralkan atau masuk ke berita. Itu baru nanti pemerintah sebagai regulator akan memperketat pengawasan. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu dibuat aturan, ya, aturan-aturan main di dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, kurangnya kesadaran, ya,
akan pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja baik oleh pengusaha termasuk juga oleh pekerja. Ya, jadi tidak hanya pengusahanya, tetapi pekerjanya sendiri juga kadang-kadang kurang kesadaran mereka terhadap keselamatan diri mereka. Ya. Karena ya orang bekerja itu kadang terlalu cuek, ya. Tidak mau ribet. Ya. Contohnya penggunaan masker pada saat bekerja di suatu industri, ya, yang terkait dengan paparan debu. Orang merasa ya menggunakan masker akan membuat pernafasan menjadi susah. Yaitu orang akhirnya jadi malas menggunakan masker. Atau bekerja di area atau lingkungan yang kebisingannya tinggi. Harusnya menggunakan APD berupa earplug, ya, penutup telinga. Tetapi karena merasa terganggu gerak-gerik mereka, aktivitas mereka, akhirnya mereka malas menggunakan pelindung telinga. Ya. Dampaknya apa? Ya dampaknya terjadi ketulian atau penurunan fungsi pendengaran. Nah ini contoh bentuk dari kurangnya kesadaran dari pekerja. Sedangkan dari pengusaha bagaimana? Ya, ada risiko-risiko tadi, tetapi pengusaha tidak menyediakan fasilitas. Jadi misalkan harus pakai earplug atau penutup telinga. Nah, perusahaan tidak menyediakan. Sehingga apa? Sehingga pekerja harus mengeluarkan biaya sendiri. Ya, ini namanya kurang kesadaran dari pengusaha. Latar belakang yang ketiga, yaitu banyak terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja. Sehingga penting sekali adanya Undang-Undang K3 ini. Tujuannya apa? Perlu aturan-aturan tentang K3. Tujuan yang pertama adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Supaya ada perlindungan. Orang mau bekerja itu harus merasa tenang dan nyaman. Dengan terlindungi adanya peraturan yang jelas tentang K3, ya, maka pekerja juga akan merasakan keamanan ya, dalam bekerja. Yang kedua, menjamin keselamatan. Kok bisa? Ya, dengan menerapkan pekerjaan-pekerjaan sesuai SOP, maka segala permasalahan itu bisa diantisipasi. Ya, kita tidak bisa melepaskan dari ketidaksengajaan ya ataupun faktor-faktor yang tidak terduga. Tapi setidaknya ketika para pekerja sudah bekerja sesuai dengan protap, ya, standar operasional prosedurnya, kemudian fasilitas-fasilitas juga ada, lingkungan juga mendukung, maka jaminan atas keselamatan kerja itu juga lebih tinggi dibandingkan yang tidak melaksanakan K3. Kemudian sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dengan adanya K3 ini juga sumber daya yang ada di perusahaan tersebut akan terpelihara. Ya. Kalau suatu perusahaan orangnya sehat-sehat, risiko PHK-nya rendah, penyakit akibat kerjanya, risiko KK-nya, kecelakaan kerjanya rendah, maka dampaknya apa? Perusahaan akan semakin produktif, ya. Akan menghasilkan produk dan jasa yang sesuai target dan tentunya bermutu. Kenapa? Karena karyawannya sehat-sehat. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau orang bekerja di suatu perusahaan tidak merasakan aman, dia sudah baru berangkat saja, itu sudah was-was ya. Jangan-jangan ya, jangan-jangan nanti kalau bekerja terjadi A, jangan-jangan kalau bekerja nanti terjadi
B, dan semacamnya. Ini akan menimbulkan keraguan-raguan. Dampaknya apa? Produktivitas akan semakin menurun dan rendah. Kemudian, menurut Undang-Undang tahun 1945, ya, pasal 27 ayat 2 menyebutkan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi ada garansi dari pemerintah. Ada jaminan dari pemerintah menurut Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini secara undang-undang ya. Memang pada prakteknya belum 100% ya. Meskipun pemerintah sudah berusaha memperluas lapangan kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 ya, tentang ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan. Pasal 3, tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Ya, ini pengejawantahan dari Undang-Undang 45 pasal 27. Ya. Pasal 9, tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Ya, jadi di pasal ini tenaga kerja itu berhak mendapatkan apa? Perlindungan atas keselamatan. Ya, keselamatan selama bekerja. Ya, kemudian terjamin kesehatannya. Ketika dia bekerja seharusnya tidak mengalami penurunan kesehatan akibat proses kerja maupun lingkungan kerjanya. Kemudian ada keselamatan kesusilaan, tidak dilecehkan selama bekerja, hak-haknya dihargai dan dihormati. Serta pemeliharaan moral, moral kerja dan mendapat perlakuan sesuai dengan martabat kemanusiaan dan agama. Pasal 10, pemerintah membina norma perlindungan tenaga kerja yang meliputi keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, norma kerja, pemberi ganti kerugian, ya, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja. Undang-Undang Nomor 23 tahun 92 pasal 23 menyebutkan bahwa kesehatan kerja dilaksanakan supaya pekerja dapat bekerja dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa membahayakan diri mereka sendiri atau masyarakat. Jadi di sini menjelaskan bahwa pekerja harus dapat bekerja dalam kondisi kesehatan yang baik tanpa membahayakan. Ya. Tanpa membahayakan. Maka syarat sehat sebelum seseorang bekerja ini menjadi persyaratan yang baik yang harus diterapkan oleh semua perusahaan. Supaya apa? Supaya yang bekerja itu dengan konsentrasi penuh sehingga terjamin keselamatan dan keamanannya tadi, tidak membahayakan diri mereka sendiri maupun membahayakan masyarakat. Supaya apa? Supaya dapat mengoptimalkan produktivitas mereka. Ya, sehingga produk dan jasa yang dihasilkan itu juga produk dan jasa yang bermutu, ya, berkualitas. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970. Keselamatan kerja yang ruang lingkupnya. Ya, ini ruang lingkup dari keselamatan kerja, yaitu segala lingkungan kerja baik di darat, di tanah, di dalam tanah ya, untuk pertambangan
di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi penerapan keselamatan kerja itu di konteks manapun, di darat, di laut, di udara, termasuk di dalam tanah atau di dalam air. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 48 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 51 tentang norma kerja. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang hak-hak pekerja anak dan wanita. Ini bisa dibaca. Sedangkan berkaitan dengan waktu dan istirahat, pekerja tidak boleh bekerja lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu. Kalaupun ada lembur, maka tidak boleh terus-menerus setiap hari lembur. Hanya beberapa hari saja dalam 1 minggu. Tidak boleh setiap hari kok lembur terus di atas 7 atau 8 jam. Setelah 4 jam, maka ada hak istirahat setengah jam. Jadi dalam 1 kali bekerja, maka ada minimal 1 kali untuk istirahat. Setelah 6 hari bekerja, maka punya hak untuk 1 hari istirahat. 1 hari istirahat. Nah, tadi yang 7 jam sehari itu bisa saja ditingkatkan menjadi 8 jam sehari atau 9 jam sehari, tetapi 5 hari kerja, maka hitungannya tetap seminggu 40 jam. Itu bisa seperti itu. Kemudian tidak boleh bekerja pada hari libur resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 92, pekerja berhak untuk mendapat jaminan. 1, jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Kemudian mendapatkan JKM, jaminan kematian berupa santunan, kemudian JHT, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun kerja atau JPK. Nah, ini untuk pekerja-pekerja formal, di sektor formal itu wajib mendapatkan jaminan-jaminan ini. Sedangkan sektor informal itu tentunya pemerintah berusaha meyakinkan ke pengusaha-pengusaha informal agar pekerjanya juga mendapatkan hak yang sama, yaitu JKK, JKM, JHT, dan JP atau JPK. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga mengatur tentang pekerja anak dan pekerja perempuan, di mana salah satunya untuk pekerja perempuan tidak bekerja jam 23 sampai jam 7. Jadi ada hak yang mengatur pekerja di sini, pekerja perempuan, bahwa mereka tidak diperbolehkan bekerja dari jam 11 malam sampai jam 7 pagi. Kemudian juga mengatur tentang pekerja ibu hamil. Ini juga tidak boleh bekerja di malam hari. Kemudian mengatur tentang nutrisi dan keamanan serta kesusilaan. Perlindungan pekerja ini pasal 86. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapat perlindungan. Apa saja perlindungannya? Yaitu 1, keselamatan dan kesehatan kerja, 2, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai agama. Jadi memang 3 hal ini diatur di berbagai perundangan tentang K3 Jadi K3 sendiri, moral kesusilaan, dan
perlakuan yang bermartabat. Pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3, Sistem Manajemen K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Nah, apakah pekerjaan yang berkaitan dengan teknologi bank darah itu juga harus menerapkan SMK 3 ini? Ya, jelas, termasuk di laboratorium di IBD ya, di Ahmad Yani. Itu harus memenuhi syarat-syarat hak dan kewajiban yang telah diatur undang-undang berkaitan dengan K3. Jadi Universitas Ahmad Yani juga menerapkan SMK 3, terutama SMK 3 yang berkaitan dengan keselamatan di laboratorium yang kita gunakan ya selama 1 semester. Tetapi karena pandemik ya, jadi menggunakan sistem online sehingga memang tidak bisa di situ dilihat sistem SMK 3-nya. Kemudian terkait dengan pengupahan. Ya, ini untuk hukum-hukum, aturan-aturan yang berkaitan dengan K3 sudah selesai. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Silakan bisa dibaca PowerPoint-nya maupun referensi-referensi lainnya ya untuk menambah wawasan. Karena ini baru aturan-aturan hukum. Aturan-aturan hukum ini dipelajari supaya punya gambaran tentang pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor, ya, termasuk di bidang teknologi bank darah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.